Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadim, nama saya Aizat dari Malaysia. Okey, Alhamdulillah, kiranya terlalu banyak sebenarnya YouTube di internet yang mengajar Pak Ustaz tentang ilmu hakikat makrifat ni. Ada berbagai-bagai bentuk, ada berbagai-bagai corak. Semuanya telah saya perdengarkan Pak Ustaz. Tapi yang membezakan, yang menarik hati saya untuk bermuzakarah dengan Pak Kalim adalah tengok dari segi penyampaian. Pak Kalim jelas dapat difahami dan ramai yang menyukainya. Dan ni Pak Kalim, ni saya untuk terlalu banyak sebenarnya pertanyaan yang mahu saya pertanyakan. Tetapi untuk permulaan ni Pak Kalim, untuk kemusykilan saya lah, saya nak tahu, banyak yang orang belajar ilmu hakikat makrifat, diorang sampai ke satu tahap bila dah mengenal Allah dalam erti kata sebenar, Allah tu mengajarkan dia dan mengarahkan dia untuk mengajar orang. Adakah itu benar Pak Ustaz? Dan Pak Ustaz, jika itu benar, adakah itu telah diiktirafkan sebagai mursyid Pak Ustaz? Sebab sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam bab pembelajaran ilmu hakikat makrifat ni, ramai yang belajar dan ramai juga yang tersesat Pak Ustaz. Dan ramai yang belajar tetapi tak sampai pada tujuan dia. Ramai yang belajar tetapi dengan amalan yang dia mengamalkan tu sampai dekat 10 tahun, 20 tahun tidak dapat berfungsi apa-apa. Tetapi dia orang berpegang pada pembelajaran ilmu hakikat makrifat ni. Di sini pokok yang kadang-kadang banyak sebenarnya orang yang mencari ilmu hakikat makrifat ni. Kadang diorang nak mencari seorang guru yang bertepatan untuk diorang belajar dengan penuh keyakinan, penuh kefahaman, yang tidak memberatkan kita dengan ilmu-ilmu yang menyukarkan untuk kita menerima. Dan apakah yang ini yang dikatakan mursyid, sebenar-benar mursyid? Sebab kalau dilihat Pak Ustaz, banyak perjalanan kisah wali-wali Allah yang telah kita ketahui, maknanya setiap mursyid tu ianya mesti ada perintah daripada Allah, ada keizinan daripada Allah, ada keramah yang diberikan oleh Allah. 4 sifat Nabi cukup pada diri seorang mursyid yang mengajar. Sebab saya ada dengar, kalau orang yang belajar ilmu hakikat makrifat, dia belajar, dia melalui berbagai-bagai pengalaman, perjalanan, sebab pembahagian nak mengenal Allah ni, orang cakap nak sampai ke peringkat zat, mengenal zat Allah tu, orang cakap masih jauh. Dia melalui jiwa, melalui roh, cahaya, sel, kawas. Terlalu jauh perjalanan tu Pak Ustaz, terlalu halus. Mungkin Pak Ustaz sebagai ahli, Pak Ustaz tahulah. Dan soalan saya, bagaimana untuk kita mengetahui kedudukan perjalanan orang yang layak untuk belajar, mengajar? Itu soalannya Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga dari Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya ajaran Allah yang dilewatkan melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di hati. Sama halnya dengan para nabi dan para rasul lainnya, sama, yakni hati mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Terbukti di dalam seluruh perintah-perintah syariat, terbukti di dalam sholat dan ibadah wajib diawali dengan niat. Karena di dalam niat itu innamal a'malu binniyah, segala amal sesuai dengan niatnya. Maka dari itu Allah dan Rasulullah menuntun manusia untuk berniat di awal ibadah dan sholatnya. Contoh ketika sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya inilah pintu rahasia ketauhidan manusia kepada Tuhannya. Lillahi ta'ala inilah pintu rahasia, pintu mi'raj kepada Tuhannya. Jadi untuk membuka alam lillahi ta'ala ini banyak berbagai macam ilmu-ilmu yang tersaji di luar sana. Banyak sekali macam ilmu-ilmu itu. Dulu pun saya sampai tidak bisa mengerti tentang babakan-babakan ilmu itu, karena saking sulitnya untuk kita terima dan untuk kita pelajari. Ketika Allah pahamkan, maka saya berpikir bagaimana sih caranya agar ilmu ketuhanan ini bisa tersampaikan dengan sangat amat mudah, dengan bahasa yang sangat sederhana, bisa dipahami oleh manusia. Karena Allah itu, karena beragama itu bukan hanya untuk umat Islam saja. Beragama itu untuk seluruh manusia, ciptaan Allah. Jadi agama di sisi manusia itu banyak ragam, banyak nama-namanya, banyak macam-macamnya. Agama secara dohir, agama secara syariat. Ada Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, dan sebagainya, banyak sekali. Di dalamnya pun banyak aliran-aliran juga. Namun pada intinya yang dikatakan, yang dimaksud,
yang dimaui oleh Allah kepada seluruh manusia di dalam beragama itu bukan hanya menampilkan nama-nama agamanya saja, akan tetapi lebih dititik beratkan ke dalam agamanya hati. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu yang kau tauhidkan Allah ataukah dirimu di hatimu.